Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lemisha Insani, ingin menjelaskan tentang metabolisme. Latar belakang metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk berlangsung hidupnya. Kebutuhan energi setiap individu berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, umur, atau jenis kelamin. Energi dapat diperoleh dari makanan yang dimakan melalui proses metabolisme dalam tubuh. Laju metabolisme akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Metabolisme ada dua macam, yaitu metabolisme dan anabolisme. Katabolisme atau disebut juga disimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul senyawa kompleks menjadi molekul senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contohnya respirasi anaerob dan aerob. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dan molekul-molekul atau senyawa sederhana, atau menyusun zat dari senyawa molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya fotosintesis dan kemosinesis. Tujuan menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Menjelaskan prinsip dalam enzim, struktur, sifat, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pembahasan 1. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator atau reaksi kimia yang di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia itu dengan cara menurunkan energi aktivitasi. Energi aktivitasi adalah energi awal yang digunakan untuk melalui suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pembahasan 2. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi adalah reaksi oksidasi. Reaksi kimianya membebaskan energi sehingga disebut sebagai reaksi eksergonik. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP, dan berenergi elektron tinggi NADH2 serta FADH2. Contoh katabolisme adalah respirasi berdasarkan kebutuhan akan oksigen bebas dari udara menghasilkan energi. 2. Respirasi anaerob adalah reaksi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim disebut holenzim. Enzim disusun oleh dua komponen. 1. Gugus protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. 2. Gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim memiliki sifat aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisasi. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Komponen non-protein atau gugus prostetik memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Gugus prostetik
dibedakan menjadi fraktor dan koenzim. Kofaktor tersusun dari zat anorganik yang umumnya logam, misalnya Cu, Fe, Me, Zn, Ca, K, dan Co. Koenzim tersusun dari senyawa organik non protein yang tidak melekat erat pada bagian protein, misalnya vitamin NAD, NADP, dan koenzim A. Kesimpulan 1. Metabolisme atau disebut juga disimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. 2. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu reaksi aerob, reaksi anaerob. 3. Reaksi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. 4. Reaksi aerob dapat dibedakan menjadi 4 taraf, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. 5. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi dari produk yang dihasilkan fermentasi, yang dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi asam laksat, fermentasi alkohol, dan menghasilkan energi sebanyak 38 ATP, dan reaksi anaerob menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.